Masuk saya waktu ke klien, karena kita juga ada divisi di mana kita sebagai digital agency, saking kecanggihan ngelihat teknologi ke klien, wah udah kayak kamus digital. Lu harus begini, wah banyak semuanya. Akhirnya overwhelm, ya kan? Kita harus sebenarnya tinggal di pinpoint 1, 2, maksimal 3 yang paling nyambung dengan target market kita. Select the right tools, itu paling penting di social media. Nah, di sini jadi ada beberapa contohnya, misalnya lintas berita, Twitter, Facebook, YouTube, blogger, LinkedIn. Belakangan orang udah mulai masuk ke LinkedIn. Ini saya kasih sedikit kurang lebih looknya lintasberita.com. Kenapa tadi saya bilang kolektor? Karena isinya ini cuma headline atau isi berita dari satu yang paling besar, blogger. Ada yang tahu jumlah blogger di Indonesia berapa? Ada yang tahu? Berapa? 1,5. Terakhir pesta blogger bilang 3 juta, Pak. Tapi kenapa banyak orang masih nganggep remeh blog? Sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak blog itu bayar apa gratis bikinnya? Gratis. Tapi berapa banyak perusahaan mau gede, kecil, menengah belum punya blog? Nah, sadar. Padahal blog paling enak buat saya dulu saya bikinin blog. Karena kenapa? Kalau di corporate website, jaim istilahnya. Jaga image dong, bentuknya serius ya. Kalau corporate website kan gitu kan, bentuknya serius, kata-katanya Anda apa segala, wah serius banget, formal sekali. Menunya udah jelas, ya kan? Kalau klik, nah kalau di blog serba informal, orang bisa nanya, kita bisa jawab, ceritain sebuah produk feature lebih seru. Dan kemarin di video itu nggak tahu tadi saudara-saudara ngeliat apa enggak, di video yang pertama menunjukkan untuk small business yang punya blog, biasanya traffic ke toko atau ke website mereka atau ke Twitter mereka jauh lebih tinggi daripada yang nggak punya blog. Mulai yang gratis di Indonesia yang gede blogger, itu punyanya Google. Jadi kalau emailnya pakai Gmail, gampang pakai blogger. Atau nggak kalau yang terbuka dengan yang punya blog siapa? Saya penasaran di sini. Oh banyak. Wah banyak, hebat. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu ngomong banyak lagi. Nah ini konten banyak dari blogger. Nah, Lintas Berita uniknya di mana dibanding dengan portal berita yang lain? Perbedaannya lintasberita.com itu saya selalu ngomong kayak kerupuk cemilan. Sehari bisa makan 4-5 kali, tapi nggak kenyangin. Ada yang pernah ke lintasberita.com baca berita-beritanya? Nah ya, kalau mau jujur kan beritanya rada-rada bodoh ya mas ya. Agak-agak buang waktu ya kan bacanya. Tips supaya kentut di busway nggak bau. Beneran. Topik-topiknya model-modelnya kayak gitu, ya kan? Coba saya ada contoh nggak yang lucu-lucu di sini misalnya. Kumpulan foto-foto muka jongos seperti kena tonjok, aneh-aneh aja. Tapi kita mesti balik. Sebelum kita bikin, kita udah mikirin target market dulu. Orang Indonesia dengarnya beginian. Percaya nggak percaya? Iya loh. Karena kenapa? Kita udah stres. Berita yang ada di TV, yang koran, mau kasus korupsi, mau kasus apa, ribut sana, ribut sini, stres. Bener nggak? Udah dengernya itu masa mau masuk ke social media atau internet nyarinya gitu lagi? Enggak. Makanya saya bilang, lintasberita.com kayak kerupuk, dimakan banyak, tapi nggak kenyang. Kalau mau kenyang, ke Detik, Kompas, dan portal berita serius lainnya. Nah itu lintasberita.com kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman boleh liatin lagi. Selanjutnya, learn the vocabularies, artinya pelajari cara ngomong tata bahasa mereka yang tadi saya udah ngomong di awal sebenarnya juragan. Biar apa? Biar lebih relate, ya kan? Kalau misalnya ngomongnya bukan cuma sekedar bahasa mah sama-sama bahasa Indonesia, tapi formal nggak formal, ada yang bahasa slang, belakangan ngomongnya brurlah, sislah, apalah, ada ini lingo-lingo ini, tapi percaya nggak percaya buat kita lucu, percaya nggak percaya akan lebih nyambung kalau kita lagi konversasi sama mereka pakai bahasa yang memang udah sehari-hari mereka pakai. Makanya tadi saya bilang kalau punya Twitter ada orang follow, ya jangan sombong, di follow balik, berguna. Karena lama-lama ingat kita cara ngomong mereka gimana, nongkrongnya di mana, kalau pergi sama siapa, itu akan berguna buat kita nantinya waktu kita bikin promosi atau jual produk. Nah, yang terakhir adalah ajak sesama staff atau karyawan untuk participate. Ini kesalahan paling dasar di Indonesia adalah company terlalu takut untuk karyawan-karyawannya ikut
bersosial media, bantu produk dan jualan sebenarnya. Nah, kalau yang udah modern nggak apa-apa, ya kan? Karena semua bantu akhirnya ngobrolin sebagai seolah karena saya karyawan dari produk tersebut atau merek tersebut, perusahaan tersebut, bantu menginteraksi promosi kecil-kecilan, provide jawaban. Saya ada satu teman kerja di First Media, nggak tahu kenapa setia banget sama First Media, karena kalau saya komplain tentang First Media, dia nyautin. Karena dia tahu, oh iya Fit, sorry, kemarin memang jam 12 lagi down, karena teknologinya lagi ngeriset, bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Jadi jangan malah diomelin. Kadang-kadang banyak perusahaan yang besar justru, saya termasuk salah satunya, kantor saya itu sempat Facebook dan Twitter kita blok. Terus lagi pas BOD meeting saya mikir-mikir lagi ngomong sama para direksi, ini kayaknya lumayan bodoh kita kerja di digital agency, mainnya website, social media, tapi karyawan malah kita blok dia punya Facebook sama Twitter, gimana? Akhirnya kita buka, ya. Jadi itu 5 pelajaran yang tadi saya mau share dari social media, dan ini kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari nih. Cepet aja, saya nggak bakal lama di sini. Listen to me, sell, jualan mulu ngomongnya. Ya kan, ngomongnya jualan. Dengerin gue, jualan. Berapa banyak yang main Twitter tuh suka ngelihat produk-produk seperti itu. Ya kan? Yang ngangguk-ngangguk banyak. Ya kan? 1, listen to me. Yang kedua, nggak ada rencana, nggak ada plan sama sekali, nggak ada objektif sama sekali. Mulai apa-apa segalanya dari plan. Nggak ada objektif, nggak ada apa-apa, susah Pak dan ibu-ibu. Yang ketiga, time. Nah, mesti kasih waktu agak lebih panjang social media. Cenderung teman-teman saya yang mulai main di social media itu patah arang sesudah seminggu, baru seminggu, 2 minggu, sebulan Fit. Wah, gue sebulan masa Twitter gue yang follow cuma 7. Gue udah ikutin Fit, buka blog, masa yang ngelihat cuma keluarga gue sama teman gue. Sedih gitu kan. Tapi social media permainannya memang panjang, karena kita mesti kasih waktu untuk ngumpulin follower. Kalau yang di Twitter, di Facebook fanpage, karena kan cepet, ini kan viral word of mouth. Gak semua sebesar itu, apalagi yang zero budget, yang budgetnya 0, gak keluar duit sama sekali. Kasih waktu, ya kan? Yang selanjutnya, yang tadi saya bilang one size fits all, jangan rancu semuanya, measure, artinya diukur. Nah, maka ini ada hubungannya sama tadi saya bilang plan. Kalau plannya jelas, objektifnya jelas, sebelum kita ngelakuin, kita udah tahu mau ngukurnya gimana. Mau ngukur dari jumlah follower kah? Mau ngukur dari jumlah fanpage kah? Mau ngukur dari Twitter ID kita di-mention berapa kali kah? Mau ngukur dari kita punya pesan di retweet berapa kali kah? Mesti ada. Nah, teman-teman nanti cari di Google, banyak sekali sebenarnya tools yang gratis. Oke, saya ulangin, tools yang gratis di internet untuk mengukur yang begini-beginian. Dia bahkan bisa track siapa aja yang paling sering nge-retweetin tweet Anda, bisa di-track gratis. Coba di Google, ada yang search me on twitter.com, bla bla, banyak sekali. Both Twitter dan Facebook. Malah ada tools yang bisa nge-track yang tadinya follow kita terus unfollow. Bisa di-track. Karena kenapa? Habis seminggu 2 minggu dia unfollow, nggak tahu ya, mungkin dia marah sama kita kenapa. Tapi kan kita bisa komunikasi balik nanti. Dia berasa, hai, David Wenika, apa kabarnya, udah lama nggak dengar. It's nice, ya kan? Enak dengernya kayak gitu. Jadi ada tools-tools yang semua gratis, nggak ada yang mesti bayar, yang simple yang bisa dipakai di internet. Jadi measure. Nah, kita masuk ke case study. Case study buat saya yang pertama ini nih yang paling seru nih, slide yang pertama, karena kebetulan ini teman saya langsung punya, bekas satu kantor. Akhirnya dia keluar karena dambaannya pengen punya restoran. Yang dari Jakarta hari ini siapa? Saya mau ngetes keterkenalan brand ini. Oke. Pernah dengar ini Pak? Holy Cow Steak. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar kan? Restorannya di mana? Pinggir jalan Pak. Radio Danau, pinggir jalan bekas bengkel. Bukanya cuma malam. Jadi benar-benar bisnis kecil, mikro. Kompor cuma 1, manggangnya cuma 1. Duduknya pakai kursi kayu panjang, pakai benar-benar seadanya aja, jualan steak tadi. Ini teman saya yang paling kiri, si Wanda, yang tengah juga istrinya, Winda. Ini teman baik saya. Cuma jualan steak. Gak ada modal ya. Ini gak ada modal nih, teman-teman ini gak ada modal.
Kenapa saya bilang saya kasih contoh di sini dan mungkin ini yang paling menyambung dengan mereka. Sekarang percaya nggak percaya Twitter followernya jualan steak pinggir jalan. Twitter followernya 16.000. 16.000. Pernah di-review di Dahsyat, pernah di-review di Kompas, karena heboh. Efek word of mouth dari Twitternya. Bukan karena mereka deket sama orang-orang koran. Kebetulan Winda pernah kerja di radio, jadi dia ketolong dikit di sana yang tengah yang cewek. Dia bekas salah satu produser di radio, Hard Rock FM. Nah, tapi luar biasa, setiap channel TV atau print yang ada rubrik pembahasan restoran, dia udah pernah masuk. Yang paling gede, Kompas udah masuk. Detik.com udah masuk. Yang online print semua dia udah masuk. TV sudah masuk. Hebat. Pinggir jalan. Baru mulai 6 bulan, buka cabang kedua dari Radio Dalam, dia buka ke Senopati. Senopati sekarang dia bisa buka siang dan malam. Nah, yang hebat dari mereka, dia itu ada strategi di belakang seolah-olah disengaja atau nggak disengaja. Setiap hari sold out Pak, steaknya. Jadi kalau tweetnya kita lihat, sold out at TKP Radio. TKP itu tempat kumpul, apa gitu, dia ada istilah-istilah sendiri, dia create lingo. Dia panggil customer-nya carnivore. Pemakan daging. Halo para lingo kan? Idenya nol Pak, budgetnya nol nih. Cuma ide kreatifnya aja. Panggil customer carnivore. Setiap kurang lebih jam 9:30, 10 selalu di tweet there sold out Senopati Radio Dalam. Kadang-kadang jam 8 dia udah sold out there. Nah, bayangin kalau kita sebagai orang yang doyan makan, penasaran nih. Restoran apa yang jualan tiap hari sold out? Saya sama istri saya ke situ udah 2 kali, setiap kali datang selalu nunggunya 1 jam. Makan cuma boleh 15 menit karena udah suruh pergi, walaupun temen. Karena rame dia, luar biasa memang. Nah, salah satunya itu, tweet-tweetnya dia simple, cuma pakai Twitter, gratis. Gak ada marketing budget, gratis. Dia pinter main-main hashtag, jadi mesti tahu nih trik-triknya hashtag. Ya kan, biar orang bisa tanda pagar. Ya kan, biar teman-teman tahu, hashtag simple. Mention, dia jadi selalu setiap hari, kalau yang ulang tahun gratis, dia selalu tuh. Kalau lagi di Holy Cow Steak, tinggal mention saya lagi di Holy Cow Steak atau Holy Cow Steak mantep. Pokoknya mention aja Holy Cow Steak, selalu dapat gratis tiramisu. Nah, tapi mesti dipikirin nih, per hari dia layanin ratusan orang. Memang dia siapin ratusan tiramisu, memang. Tapi efeknya ratusan orang ini setiap kali nge-tweet. Yang lihat kan rata-rata Twitter follower di Indonesia rata-rata follower 150 sampai 200. Berarti satu orang makan 200 orang tahu. Nah, ini salah satu contoh small business yang saya tahu di depan mata saya kejadian, yang saya tahu budgetnya nol dan saya tahu kisah perkembangannya. Ini dong, Twitter dong, 16.000 Pak. Luar biasa itu. Jadi kekuatan dia kalau dia lagi tweet itu 16.000 orang dengan promo, selalu rame, nggak pernah nggak rame. Saya teman baik aja mau reservasi nggak boleh, selalu habis. Nah itu trik tapi kan, itu ada trik-triknya di belakangnya gitu. Nah kurang lebih itu. Ini salah satu contoh pertama yang kita bisa pakai dari social media, cuman lewat Twitter. Nah selanjutnya mungkin case study selanjutnya saya pakai agak marketingnya agak canggih. Tapi yang saya mau teman-teman dan sama-sama saya pelajarin ide di belakangnya. Karena masing-masing ini ada satu pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Salah satunya ini Canon fotografi. Ini campaign dibikin di Australia, Canon. Nah, permasalahannya waktu itu dia mulai kehilangan market share sama Sony sama Nikon. Tapi sebelum dia bikin, nanti saya tunjukin videonya, jadi dia ada bikin website. Sebelum dia bikin campaign ini, tim marketingnya research, Pak. Listen. Banyak, karena kenapa? Dia cari tahu untuk para fotografer. Dia terima summary yaitu yang paling penting sebenarnya bukan teknologi kameranya. Yang paling penting untuk teman-teman yang suka foto, yang penting itu inspirasi atau objek yang kita foto. Betul nggak? Ujung-ujungnya nih, foto bisa pakai kamera apa aja, tapi yang penting inspirasi dan objektif. Nah, consumer insight atau hasil research dari Canon itulah berdasarkan dia learning, yang tadi saya bilang listen, research banyak. Dia bikin campaign ini. Sedikit sebelum saya masuk video, jadi dia bikin campaign namanya photo chain, rantai foto. Jadi misalnya Patri foto aqua.
Terus Pak Tri tinggal tag satu kata Pak di sini. Yang memberi inspirasi untuk foto berikutnya harus foto sesuai itu. Jadi berantai. Misalnya Pak Tri bilang ini biru. Saya akan foto objek lainnya biru, bangku biru. Tapi waktu di sini tagnya biru, saya foto bangku biru kan. Tapi di biru, bangku ini saya sebut chair. Berarti orang berikutnya foto bangku. Nah, habis bangku, misalnya di bangku ada aksesoris apa, dia sebut lagi apa. Itu nyambung. Dan ratusan foto, ribuan foto dibikin cuma gara-gara ini, bikin experience. Dan satu lesson yang mesti dipelajarin. Akhirnya, market share memang tumbuh. Dia dari sekitar 45%, naik jadi 69% di Australia, market share pembelian foto kamera. Tapi yang unik, yang ikut kompetisi ini, yang Canon malah dikit. Malah orang-orang yang pakai Nikon dan Sony yang pakai. Nah, artinya apa? Ujung-ujungnya bukan produk, Pak. Ujung-ujungnya bukan tentang produk dan merek. Ujung-ujungnya people. Ini campaign terlalu bagus untuk orang Nikon, nggak mau ikutan itu Canon dulu. Nggak mungkin. Karena dia dapat jiwanya seorang fotografer. Yaitu inspirasi dan objek. Nah, ini videonya, lucu Pak. Canon EOS is a leading brand of DSLR cameras. With the Australian market becoming fiercely competitive on the basis of new technology and product features, Canon EOS had to create a point of difference beyond technology and re-establish itself as the market leader. We began with a simple insight that great photography is not about technology, it's about inspiration. And so we created a new way for people to be inspired that would literally spread from one photographer to the next as a new creative experience that was inextricably linked with the brand. Introducing EOS Photo Chains. The idea is simple. A person takes a photo and selects a detail in it. The detail then acts as the inspiration for a new photographer to shoot. As this process is repeated, it creates a chain of connected photos and photographers. To launch the idea, we started a photo chain, which we showcased in national advertising. Ink! Books. Mustache. This directed people to the Photo Chain's website, where they could upload photos to continue the chain we had started. Once online, people could also start their own photo chains or join those created by others. As the idea grew, we featured real photo chains and the photographers who had created them in our national advertising, constantly showcasing the live network of photo chains as a new way to engage with creative photography inspired by the brand. As the idea passed from person to person, Photo Chains was now growing as its own social media platform, with people connecting with friends, family, colleagues, and other photographers by joining their chains, changing photography from something people traditionally create on their own into a new way to inspire and interact with others. As the Photo Chains network grew, the website became a personalised creative platform for each user, designed to track each person's photos and photographers they wanted to watch, and connecting them to creative tutorials from pros, a creative blog, and creative products. All designed for people to inspire each other's creativity and create further conversation with the brand. In a market competing through technology, Photo Chains has firmly differentiated Canon EOS as the brand that stands for creative inspiration. With countless photographers connecting through a new experience and a unique network of photography, which continues to grow with every photo. Kalau dilihat campaign-nya, jadi bukan soal kamera kan. It's not about camera, jadi buat orang.
user, human. Wah, pas saya lihat case tadi ini, saya bilang, wah ini harus di-share. Karena kenapa? Keep it basic, keep it simple. Campaign-nya simple sebenarnya. Eksekusinya memang bagus. Ya, eksekusinya bagus. Tapi ide dasarnya itu, bayangin. Dia cuma ngambil ide yaitu, oke, fotografi bukan tentang kamera atau teknologi. Orang. Akhirnya nyambung. Campaign bagus, Pak. Nah, selanjutnya yang saya mau share, IKEA. Ini gratis. Yang ini murni nol budget. Jadi mungkin bisa sesuatu yang teman-teman bisa pelajarin juga. IKEA ini adalah merek furniture, Pak. Merek furniture yang harganya miring. Sayang belum masuk ke Indonesia, padahal gosipnya udah bertahun-tahun mau masuk ke Indonesia, tapi belum sempat masuk. Jadi konsepnya waktu itu dia bikin, IKEA ini mau bikin tes di social media karena mau buka toko baru. Di Eropa mau buka toko baru, mau create hypes, artinya cuma mau awareness aja. Nggak ada maksud jualan. Again, balik lagi yang tadi saya bilang, objektifnya apa? Kadang memang jualan, kadang memang awareness, kadang memang loyalty, apapun objektifnya. Nah, kebetulan objektif IKEA yang kali ini murni untuk awareness aja biar banyak orang tahu, ada buka toko baru IKEA loh. Nah, simple. Dia adaptasi satu feature Facebook. Nah, ini yang pelajaran di sini yang saya mau share itu. Jangan create yang baru, pakai Facebook, Pak. Ibu-ibu. Di Indonesia total pengguna internet, betulin Pak kalau saya salah, kurang lebih 40-50 juta penggunanya ya. Mungkin nggak semua bayar, tapi pengguna internet tahun ini kurang lebih 45-50 juta. Facebook di dunia, Indonesia nomor 2. Sekitar 33-35 juta Facebook di Indonesia. Artinya dari 45-50 juta itu 75-80% orang Indonesia yang main internet ada di Facebook. Nah, IKEA tahu itu. Kalau buat IKEA marketnya lebih besar, dia tahu, oke, daripada saya create campaign sendiri menggunakan platform baru. Kalau Canon tadi kan bangun platform, dia bangun websitenya tersebut. Ini IKEA nebeng doang di Facebook, pakai satu fitur yang paling terkenal di Facebook yaitu tagging. Teman-teman familiar dong foto tagging? Sebelum saya masuk ke video, saya jelasin. Jadi konsepnya gampang. Store manajernya punya profile sendiri. Dia upload 12 foto. Gratis dong, cuma upload foto. Foto apa? Fotonya ruangan, Pak. Jadi bukan foto meja, foto satu ruangan. Foto dapur IKEA, foto ruang tidur IKEA, foto ruang keluarga IKEA, tapi ada sofa, ada bangku, ada lengkap fotonya. Idenya simple. Siapapun yang temenan duluan sama orang IKEA ini dan ngetek nama, kalau udah temenan kan, kalau di Facebook udah temenan baru bisa ngetek. Temenan dulu, ngetek di barang yang kamu mau, IKEA kirim gratis barangnya. Simple. Dikirim gratis, rebutan, cepet-cepetan. Siapa yang duluan di foto tersebut. Simple idenya. Nah, tapi yang pinternya IKEA adalah yang saya aja nggak sadar. Kalau kita temenan sama satu orang, misalnya Pak Tri baru upload foto hari ini. Terus saya temenan dulu sama Pak Tri, saya lihat, ada saya ngetek dong. Sadar nggak sadar, waktu saya ngetek nama saya di albumnya Pak Tri itu nongol di wall saya. Artinya apa? Sekian ratus teman saya melihat ada apa nih. Nah, itu kekuatannya Facebook yang dipakai IKEA, cuma ngupload foto, aduh cepetan ngetek, udah itu aja. Hasilnya luar biasa, yang ikut ngetek belasan ribu. Pas buka rame karena semua datang ngambil barang gratis. Buat toko yang penting rame, buat open toko buka rame. Dan buat IKEA kasih barang itu gratis, mungkin buat mereka hampir nggak ada cost-nya sebenarnya dibanding dengan marketing puluhan ribu dolar buat mereka. Barang-barang mereka kan dikasih at cost kan, karena IKEA yang bikin. Oke, jadi videonya kurang lebih nih dari IKEA.
gratis nih, bikinnya gratis. Ini kalau IKEA. Nah sebelumnya saya pernah bantuin juga, tadi saya ada share dengan bapak-bapak, sebelumnya perusahaan WiMAX. Kita bikin campaign similar, lumayan mirip, tapi kita bikin kurang lebih tahun lalu. Jadi saya belum lihat video ini sebenarnya. Cuman basic simpelnya waktu itu kita mau bikin dongle. Semangatnya adalah budaya Indonesia, dongle untuk internet ya. WiMAX broadband yang disambungin tuh, USB. Kita pengen bikin semangatnya Indonesia. Jadi kita minta agensinya bikin 12 contoh desain USB. Semuanya batik. Bagus, semuanya desainnya batik. Kita upload di Facebook, orang tinggal lomba-lomba like aja. Pilih yang mana, karena dari 12 kita nggak bisa bikin 12-12 ya. Kita cuma akan pilih 2 yang terbaik. Hasilnya lumayan Pak. Zero budget, waktu itu kita bikin, nggak punya budget. Yang ikut kita bikin 2 minggu, kurang lebih yang ikut hampir 1.500-1.700. Yang like doang ya, tapi kita masih mikir ujung-ujungnya memang like, tapi untuk like dia harus temenan dulu. Nah, ya kan? Jadi itu contoh simple praktis yang kita bisa pakai. Pelajari Facebook. Jadi kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu lagi lama main di Facebook, jangan cuman mainnya Pak. Pelajarin kecanggihan Facebooknya apa. IKEA dapetin itunya. IKEA dapetin kunci kekuatan Facebook. Dia tahu kalau saya ngetek nongol di wall. Sadar nggak? Saya nggak sadar. Sampai ngeliat ini, wah, si user mempromosiin ke teman-temannya sendiri tanpa IKEA mesti ngomong. Karena IKEA ngerti, lu tag akan nyebar ke wall. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ada beberapa yang bisa dicontoh, yang bisa dipakai sama teman-teman melalui Facebook. Nah, yang selanjutnya, ini kelihatannya doang lucu-lucuan, tapi ini sebuah merek blender sebenarnya. Mereknya nggak terkenal. Dibanding dengan blender-blender yang lebih besar seperti Electrolux dan lain-lainnya, ini sebenarnya blender lumayan pemain baru. Blendernya mereknya Blendtec. Nah, Blendtec, dia bikin blog Pak. Makanya tadi saya bilang jangan lupain blog. Blognya dia bikin namanya lucu-lucuan. willitblend.com. Itu nama blognya. Nah, kan saya udah bilang tadi, sebelum kita bikin plan, sebelum kita bikin campaign social media, tahu dulu objektifnya atau plannya. Atau untuk para orang-orang wira swasta, brand promise atau sebuah produk itu kita janjinya apa? Biasa kan gitu kan, yang mau bikin kue kek, yang bikin cuma jualan ayam goreng kek, kan pasti punya itu, secara sadar nggak sadar. Ya kan, ayam goreng saya paling renyah, krenyes, apa-apa. Iga bakar teko, pokoknya dagingnya paling lembut. Nah, itu kan SMP, Single Message Proposition. Satu yang jagoan dari produk kita apa? Blendtec, blender, cuma satu. Dia menjanjikan saya blend ini bisa ngeblender apapun juga, hancur, tapi kacanya nggak bakal pecah. Udah, janjinya cuma itu. Nah, dia nggak punya budget, Pak. Ini perusahaan kecil, nggak punya budget. Dibanding dengan yang tadi brand-brand saya bilang, LG misalnya, Electrolux yang gede-gede, dia nggak punya budget. Jadi dia nggak pasang di print, nggak pasang di mana-mana, dia bikin blog. Relatif murah blog. Kedua, dia upload banyak video demo. Nah, dia tahu target marketnya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu paling demen lihat apa? Demo. Lihat di Carrefour kalau bikin demo pasti ramai. Ya kan, Jakarta juga gitu. Ini istri saya beli tongkat pel yang diinjek-injek cuma gara-gara demo. Ya kan? Nah, video. Nah, videonya pun dia bikin pas-pasan. Kualitinya pas-pasan, dia bikin nanti teman-teman bisa lihat, tinggal di-upload aja di YouTube. Nah, dari yang serius, jadi salah satu fiturnya saya tunjukin di sini adalah teman-teman atau yang masuk ke blogger ini bisa minta ke blog ini, tolong dong ngejusin ini, saya pengen lihat. Nah, awalnya serius Pak, lama-kelamaan main-main tapi masih dapat pesannya. Awal-awalnya masih buah, sayur, bikin milkshake pakai es batu. Awal-awalnya. Makin kesini karena ini viral sifatnya, orang banyak yang iseng. Blackberry-nya di blender dong. iPhone-nya di blender dong. Yang terakhir video yang saya tunjukin nanti iPad dia juice.
Nah, tapi kita waktu nonton nanti pasti banyak ketawa, tapi yang saya mau ingetin teman-teman, pesannya dia dapat. Lain kali mau beli blender, pasti beli ini. Hancur Pak, iPad-nya jadi debu, jadi pasir. Lain kali mau beli blender, pasti bikinnya murah, cuman demo. Bahkan teman-teman sebenarnya nggak sampai mesti punya digital kamera. Rekam dari video-video phone juga bisa. Langsung di-upload di YouTube, linknya dimasukin ke Facebook, masukin ke Twitter, masukin ke Kaskus, nyebar nggak? Nyebar. Kalau videonya lucu, nah ini kekuatannya di situ, konten, bukan teknologi. Nggak mahal tuh, kalau bikin ini nggak mahal. Yang saya mau tunjukin, Belaga ada profesornya palsu. Lucu-lucuan aja. Yang penting seolah-olah dibikin percobaan di laboratorium, seolah-olah gitu. Ini saya tunjukin videonya iPad, di YouTube udah dinonton 1,7 juta orang satu video. Yang iPad ya, dia udah banyak versinya. Will it blend? That is the question. I love my new iPad. It does a ton of cool things, but will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. Nggak muat, jadi dia belah dua dulu. I knew I could get the iPad in the Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Ini iPad beneran di jus Pak. Pad smoke. Don't breathe this. That was one tough pad. Blendernya utuh. Nah, dapat kan pesannya? Lain kali mau beli blender, beli apa? Udah tahu. Murah bikinnya. Ini salah satu sukses sejak blog ini berdiri 2007-2008 penjualan 600% Pak, bisa diukur jualan. 600% sales increase. Oke. Ini mungkin saya skip soalnya waktunya udah sisa 5 menit biar nggak lama. Contoh aja, ini tadi yang saya udah bilang Starbucks. Ini salah satu contoh. Nah, ini mungkin saya share sedikit. Yang ini dibikin Coffee Bean, campaign murah juga karena pakai social media. Nah, enaknya gitu. Orang kenapa suka banyak main dengan social media? Karena orang suka nyambungin social media dengan kalau nggak costnya 0 atau nggak costnya dikit sekali. Nah, ini salah satu kampanyenya Coffee Bean. Dia cuman pengen salah satu community, yaitu para blogger, itu banyak nongkrong di Coffee Bean. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat di coffee shop kan biasanya ada community nih. Yang ini anak-anak industri kreatif, yang ini penulis, gitu. Nah, dia cuma pengen bikin seolah-olah mengasosiasikan Coffee Bean dengan para writer atau para blogger. Dia pengen orang masuk, foto-foto, share video, share cerita, pengalaman di Coffee Bean seperti apa, simple aja, upload ke Facebook, upload ke ini. Simple sekali ide-idenya, dan hasilnya waktu itu, dalam 2 minggu dia bikin, ada 94 artikel yang blogger-blogger tulis. Blogger nulis berarti nyebar ya, karena ini blogger pembacanya banyak. 6 video di-upload, 46 foto di-upload. Nah, dia nggak spend $180.000, enggak. Tapi media PR value yang dia dapat gara-gara campaign ini senilai itu, karena banyak PR reporter datang mengulas, banyak editorial ditulis sama koran-koran campaign tersebut. Nah, store trafficnya nyambung sama salesnya adalah karena campaign ini tambahan 10.000 foot traffic atau yang datang ke toko Coffee Bean, kopi. Penambahan dalam 30 hari 4.000 pesanan atau jualan, dan penambahan sales hampir 20.000. Hasilnya kecil memang, kesannya 20.000 untuk brand sebesar ini ya, tapi mesti diingat dia nggak keluarin cost Pak. Nah,
ngapa-ngapain dia. Nggak keluar iklan, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu contoh. Ini saya wrap up aja untuk supaya tutup waktu, saya go through cepet. Teman-teman mungkin yang paling standar kita mau bahas soal hari ini adalah Twitter dulu. How to start, gimana cara yang mulai Twitter untuk, bukan individu ya, untuk brand. Dan yang kedua, kalau gue udah punya Twitter, nge-tweetnya apa nih? Nah, ada aturan-aturannya supaya teman-teman nggak salah, supaya followernya nggak unfollow, supaya orang makin mau follow, seperti apa. Nah, contohnya untuk how to startnya dulu, yang simple. Satu, yang tadi saya bilang, follow the best in your field. Kalau bisnis apa, ikutin teman-teman atau produk-produk yang Anda tahu, Anda bisa pelajarin dari mereka. Yang kedua, promote dan kasih tahu orang Twitter ID mereka. Simple aja Pak, sesimpel seperti taruh ID account kita di email sebenarnya. Biar orang tahu kan, sesimpel naruh Twitter ID kita di bond kayak, ya kan? Kalau yang punya restoran warung kecil-kecilan, tempat nongkrong anak-anak muda ngopi yang kita tahu anak-anak suka nge-tweet, di menunya ada yang simple. Ini bahkan brand-brand besar kadang-kadang kelupaan taruh Twitter ID-nya. Yang simple, ya kan? To start. Ketiga, include follow me link yang tadi bilang di email dan di website kita, kasih tahu kalau punya Twitter. Yang tadi saya bilang, join in conversations, reply dan retweet tweets yang nyambung dengan bisnis kita. Karena follower kita akan seneng dapat sebuah informasi melalui tweet kita atau link yang kita share yang nyambung sama mereka. Makanya saya bilang penting. Selanjutnya yang tadi saya bilang, kalau ada orang follow, nah biasanya ada nggak yang pernah habis follow suatu brand atau produk atau orang dikirimin DM? Nah, ya kan? Saying apa? Thank you udah follow gini for more information website kita di bla 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 bla. Yang simple. DM gratis tuh, ya kan? Alangkah lebih baiknya sebenarnya follow mereka balik. Oke. Biasanya mereka seneng tuh. Itu Gap waktu saya bikin Twitternya kenceng gara-gara itu. Saya follow back terus. Begitu follow back dia nge-tweet langsung, "Yeay, di follow sama Gap Indonesia." Teman-teman jadi tahu, oh Gap punya Twitter kok, follow lagi dari situ. Cepet. Viral efeknya cepet. Yang selanjutnya, aktif di social network atau di blog-blog, kasih komen menggunakan Twitter ID kita. Jadi orang tahu tentang keberadaan kita. Nah, slide berikutnya yang paling penting sebenarnya. Ini salah satu teka-teki orang kalau punya Twitter, terutama dari brand. Ini adalah pembagian persentase. Kalau saya punya Twitter account sebuah perusahaan, what to tweet? Ngomong apa saya? Karena banyak perusahaan yang nggak ngerti ini, akhirnya nge-tweetnya, habis saya ngeliat lewatin 1 hari 2 hari punya timeline, akhirnya saya unfollow. Karena buat saya akhirnya menu-menuin timeline, message-nya nggak nyambung, kebanyakan promosi, kebanyakan jualan misalnya, ya kan? Yang pertama, 30% dari tweet kita mestinya nge-retweet follower, nge-retweet big names, atau quotes, atau link ke artikel-artikel konten yang bagus. Ini penting, karena kenapa? Jadi orang yang follow kita merasa ada value-nya ikutin kita. Ya kan? Kenapa saya ikutin Yoris? Kenapa saya ikutin Twitternya Pak Nukman? Karena beliau suka nge-tweet informasi, mungkin bukan dari dia, mungkin dia retweet dari orang lain. Tapi saya jadi makin mau ikut follow Pak Nukman. Kalau dia nge-tweetnya udah mulai enggak, wah saya unfollow aja, enggak guna, kasarnya gitu. Ya kan? Itu yang pertama, 30%. 30% selanjutnya, nah ini biasanya yang again, human. Ujung-ujungnya kan kita tahu follower kita orang, ya kan? Tweetlah sesuatu yang lucu, motivational quotes, link-link ke blog-blog yang menarik, atau artikel, ya kan, itu 30%. 30%-nya lagi tentang brand kita, produk, tapi nggak jualan, cuma ceritain feature, tentang benefit apa, barang baru apa, ya kan, tentang produk, tapi nggak jualan. Baru terakhir promosi. Nah, 30 tambah 30 tambah 30 tambah 10. Nah inilah 100% isi dari konten apa yang kita tweet kurang lebih. Ya mungkin nggak mesti precise, mesti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi maksud kita di sini adalah 10% baru promosi tuh, baru beneran jualan. Nggak yang jualan mulu. Wah hari ini kita ada booth di sini, gerai di sini datang ya. Wah seharian dar. Diulang lagi.
Nggak ada kan, ke beberapa ada orang pasti di ruangan ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang follow Twitter orang walaupun dia nggak terkenal banget, tapi setiap kali dia nge-retweet sesuatu enak gitu, nyambung sama kita, either lucu, ya kan, atau enggak lumayan memberi inspirasi, atau enggak kasih link-link, ya kan, atau enggak ada sesuatu yang enak, kadang-kadang yang sifatnya spiritual rohani, adem, enak bacanya, iya kan, bener kan? Nah maksud saya gitu, nggak melulu yang jualan ajar terus, apalagi small business. Small business mestinya lebih dekat, ya kan? Lebih one on one. Konten yang kita kasih, tweet yang kita kasih mestinya lebih relate ke follower kita. Ini waktunya masih ada nggak? Udah habis ya? Oke, nanti ini kita share di lain waktu aja. Sebenarnya ini psychology part dari kenapa social media bisa bagus. Ini saya kasih contoh aja yang paling atas aja deh, kenapa social media penting. Social proof. Dilakukan research tahun 1965 oleh salah satu profesor di Harvard University untuk membuktikan teori, ini tahun 1965, social media belum ada ya waktu itu. Cuma dia mau membuktikan satu elemen social psychology yang ada di setiap individu manusia, yaitu social proof, yaitu follow the crowd. Nah, follow the crowd, kalau di Facebook apa? Jempol, like. Kita cenderung ngelihat apa yang banyak. Kalau baca portal berita kompas.com, perhatiin detik.com, dia ada satu fitur most read yang paling banyak dibaca. Itu biasanya sadar nggak sadar kita maunya ngeklik jadinya. Karena kenapa? Waktu itu Harvard profesor tesnya begini, dia kirim satu muridnya ke tengah jalan di New York, kota New York, satu murid diperintahkan sama profesor untuk jalan, habis itu diem, dia suruh melihat ke atas. Diem aja, 1 menit, 2 menit. Tapi satu orang, satu murid. Efeknya adalah orang cuma lewat, cuma ngeliatin orangnya, orang gila. Gitu kan. Nggak ada efeknya. Istirahat 30 menit, kali ini profesornya kirim 20 murid. 20 murid berdiri di tempat yang sama, di jalan yang sama, 20-20 ngeliat atas. Hasilnya apa? Orang yang lewat. Karena social psychology-nya ini nih. Iya kan? Nah, makanya kenapa pentingnya bapak-bapak ibu-ibu mulai bermain dengan social media, karena ini salah satu psikologis, sadar nggak sadar, social media hari ini yang dibuat. Jadinya tahun 2000-an, tahun 1965 udah dibikin kurang lebih kenapa social media itu akan booming sekali terhadap manusia. Orang Indonesia yang nomor 1 deh, latah kan. Kalau nggak Facebook nggak mungkin nomor 2 di dunia. Orang Indonesia latah. Dia punya Facebook, komen Facebook. Oh dia nge-tweet, gue nge-tweet. Oh dia check-in Foursquare. Main koprol. Ngerti nggak ngerti urusan belakang pak biasanya. Yang penting saya follow. Iya kan? Nah jadi ini, apapun yang kita bikin di Facebook, kenapa Facebook ngumpulin fan? Ujung-ujungnya apa? Untuk nunjukin follow the crowd. Ujungnya itu. Iya kan? Ujung-ujungnya itu. Saya pengen tahu kalau brand ini, produk ini, tempat makan ini diikutin banyak orang. Kayak tadi Holy Cow Steak. Kalau 16.000 orang sudah follow, pasti saya pengen coba. Jadi ujung-ujungnya seperti itu. Psikologi di belakang social media. Kurang lebih itu aja, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat Twitter juga bisa. Nanti kita bisa lanjut email. Oke. Thank you ya. Thank you semuanya. Pak Yahud. Jadi kita kasih sesi pertanyaannya singkat aja, 1 atau 2, maksimal 2 pertanyaan, 5 menit maksimal. Ada yang mau bertanya? 1, satu lagi, 2, oke. Perkenalkan nama saya Aksad. Tadi mungkin terinspirasi makan-makan juga ada yang nanya sih. Kira-kira kan ini kan apa yang di-tweet ya, apa yang diberitakan. Nah, kalau dari waktunya, kira-kira kapan sih kita harus men-tweet? Apakah waktu malam, apakah waktu siang, apakah waktu pagi, atau waktu momen apa? Nah, gitu sih. Oke. Good question. Kebetulan saya ada statistik baru semalam saya baca. Jadi pertanyaannya pas banget waktunya. Kemarin saya ikut perkumpulan Saling Silang. Jadi itu gathering social media dan para blogger. Karena ditunjukkan Twitter kan udah nomor 3 nih di dunia Indonesia, pelan-pelan. Facebook nomor 2, Twitter nomor 3. Selain dia nomor 3, bayangin Pak, dari seluruh dunia punya Twitter, tiap hari kan jutaan tweet, sehari ya, tahu nggak?
15% itu dari Indonesia. Bayangin Pak, dari 100% tweet per hari yang isinya jutaan, 15%-nya orang Indonesia cuap-cuap. Hebat. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kapan tweet? Kita sebenarnya tadi, saya bisa tunjukin nanti di laptop, tapi saya mention dulu, nanti detailnya saya tunjukin. Kalau orang paling banyak nge-tweet, itu di atas jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau individu, ya Pak, paling ngoceh di situ. Dia pulang kantor macet, ngoceh banyak di situ. Ya kan, sambil nonton dia ngoceh. Biasanya. Dan juga sekitar jam 11 sampai jam 2. Itu aja Pak. Jam 11 sampai jam 2, jam 6 sampai jam 11 pagi sampai jam 2 siang, 6 sampai 9. Ini nggak akan didengar sebelum jam 10-an, nggak akan didengar. Karena biasanya kita balik lagi ke behavior orang. Orang yang kerja biasanya begitu nyampe kantor sibuk dipanggil bos, atau nggak kita yang mau manggil orang untuk nge-brief, meeting pagi. Jadi nggak sempat biasanya. Ya kan, udah agak reda baru mulai ngecek tweet atau nge-tweet sesuatu. Kalau malam